selamat datang di bacaan hari ini tanggal 4 Juni tahun 2021 hari Jumat. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Iya, saya tertariknya bukan dengan kartu yang tengah tapi kartu yang kanan. Jadi anything itu not seem at it is aja gitu. Jadi tentang apapun, tentang kemampuan kita, tentang apa yang sudah kita capai, apa yang menjadi identitas utama kita, kayaknya something is going to change. Tapi yang jelas ke arah yang kita agak sukar untuk menduga, kira-kira seperti itu. Anyway, surprise itu kan bukan hal yang baru ya buat kita sekarang, apalagi kalau kita sudah perhatikan bahwa ada sesuatu yang sedang digodok anyway, dan kita kan nggak pernah tahu hasil akhirnya kemana, tergantung banyak hal. Kalau rumus matematika itu kayak yang sebelah kiri itu, mungkin kita hanya ada 2 variabel yang bisa kita kendalikan di antara 10 variabel yang menjadi input buat persamaan matematika yang nanti memunculkan hasil tertentu. So anyway, komplikasi itu kita lepaskan saja. Kita lihat dari 3 kartu butterfly oracle cards ini, join in, kemudian body changes, terus yang terakhir memories. Jadi kalau saya lihat ini memang kayaknya tidak ada yang apa ya, aliran informasi yang begitu jelas. Tapi kalau saya mau mengambil bahwa sebenarnya apapun ini ya, perubahan sedang berjalan, body changesnya ini termasuk fisiologisnya kita, dan kita sudah masuk di dalam sistem itu apapun, dan nanti juga akan menjadi memori aja. Jadi apapun yang berubah sekarang, apapun yang kita itu hanya akan menjadi memori. So it's not that important gitu loh maksudnya. Jadi memori aja kan, hal sepenting apapun begitu sudah jadi memori, ya memori itu posisinya memori, bukan sesuatu yang kita bisa utak-atik lagi nantinya. So 3 kartu berikutnya laughter ya, just be happy, anggap aja ini semua nanti akan menjadi masa lalu kan yang kita lakukan. Yang penting kita cleanse our energinya sekarang. Jadi when you release negativity, the answer to your question shines through. Jadi yang penting kita berprasangka baik pada semesta. Barangkali itu kalimat yang paling mudah ya, karena semua apapun yang tengah berlangsung, proses kehidupan kita kan ingin menjadikan diri kita apa adanya kita, dengan semua potensi dan keindahannya kita, become the true you. Kalau kita percaya itu, bahwa perjalanan kita itu memang sudah dibikin sedemikian rupa untuk membentuk diri kita menjadi apa yang kita sudah diciptakan untuk hal tersebut ya. Jadi kalau kita percaya itu, kita percaya pada takdir, kita percaya bahwa upaya adalah bagian dari kita ko-kreasi. Tapi bagaimanapun juga hasil akhir itu bukan sesuatu yang bisa kita dikte, tetapi yang bisa di dalam kendali kita adalah upaya maksimal kita, keyakinan kita, perasaan bahwa kita dilindungi. Everything I think is going to be just fine ya. I believe that. Teman-teman terserah percaya apa tidak, tapi itu yang saya rasakan. Bulan yang ada di Aries itu sendiri kan sudah bercerita tentang it's time to act gitu loh. Ini waktunya untuk bertindak. Dan bulan langsung membentuk square dengan Venus yang baru saja masuk ke Cancer. Jadi kapan dia masuk ke Cancer saya lupa untuk melihat sekarang. Tanggal 4, tanggal 3 kemarin, tanggal 2 masih di Gemini, tanggal 3 dia transisi, tepatnya tanggal 4 hari ini dia sudah di 2 derajat. Venus yang ada di Gemini itu adalah tentang persiapan sesuatu. Venus yang ada di Cancer itu adalah tentang bagaimana menjadi diri kita apa adanya. Jadi kalau gambar kartu tadi gambar bunga yang warnanya merah, kita memang sedang disiapkan hal tersebut. Dan bulan square, jadi artinya kita memang merasa
sukar menerima bahwa kita harus bertanggung jawab menjadi diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita nggak tahu mau ngapain. Saya tuh sebenarnya disuruh ngapain sih gitu. Jadi kayak masih mempertanyakan, so what do you want me to do gitu. Masih agak ada nada marah-marah, sedikit sebel-sebel gimana. Nah makanya tadi kalau bisa hari ini kita lakukan adalah kayak bunga yang ungu tadi, cleanse your energy. Karena memang kemungkinan kita untuk agak pengen ngomel itu besar karena kita antisipasinya kita udah semuanya serba gampang. Namanya juga kalau di perusahaan besar, kok ini perusahaan macam apa ya, kok nggak ada coffee machine ya gitu ya, ngomongnya bisa begitu. Kenapa? Karena memang kita punya ekspektasi semua itu harus sudah disiapkan yang terbaik untuk kita, which is kan kadang-kadang bukan begitu caranya. It doesn't work that way aja ya. Kita masuk langsung ke tarotnya. Iya, jadi the devil ini sendiri kan sebenarnya kita tuh kayaknya udah maunya enak, dan cara ngomong saya yang tadi ini organisasi macam apa? Kayak gitunya tuh kayaknya kepengen keluar gitu loh. Nggak tahan gitu loh. Pengen ngomong kayak gitu aja. Karena apa? Karena kita tuh udah pengen mulai bergerak gitu ya. Kan Queen of Wands tuh kayak kita masuk ke energi Aries for the first time setelah kita muter satu babak kemarin, 1 bulan yang lalu, terus kita masuk lagi ke sini. Kita tuh udah dengan semangat baru, antusiasme baru, dan kita punya ekspektasi begitu tinggi, dan kita berharap orang lain itu udah ngerti dengan sendirinya. Tapi sarannya Queen of Pentacles, kenapa juga kamu sih ngurusin yang enggak gitu, ngurusin orang lain, mendingan urusin diri sendiri deh. Kalau kamu pengen kopi ya bikin aja kopi sendiri. Kalau mau yang pakai mesin ya keluar di situ, tinggal beli sendiri. Jadi kira-kira gitulah sarannya. Terus yang Ace of Swords yang dari kemarin kebalik itu udah 2 hari kebalik di posisi yang sama, sekarang itu udah ke atas. Hello gitu ya. Dan kita lihat kan tadi semuanya serba random ya, dan ini mengambil benar-benar di depan teman-teman. Jadi kita tahu kayaknya informasi pengen datang terkait dengan situasi 2 hari yang lalu sampai kemarin itu rasanya semua udah worry, nggak jelas gitu ya. Sekarang sebenarnya udah jelas kita mau ngapain kan, bulan udah masuk ke Aries juga kan, berarti semuanya fresh energi gitu kan, dan kita pengen melakukan sesuatu, cuman kadang-kadang mulut kita aja gitu ya, kayaknya kita comel banget ngurusin orang lain, pengen ngomong jelek tentang situasi, pengen ngomel, udahlah jangan urusin aja apapun yang ada di diri sendiri, fokusin apa yang memang harus dilakukan, cleanse your energy, karena sebenarnya apapun hasilnya nanti adalah tergantung gimana kita mengupayakan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Itu tidak termasuk untuk ngomel ya. Ngomel itu tidak termasuk yang terbaik untuk diri kita sendiri, oke? All your experience is valuable. Look for the gold nuggets every experience holds for you. You are far richer than you know. Ya. Jadi pengalaman apapun di masa lalu, kadang-kadang kita tuh yang kalau ngomongin masa lalu tuh sambil mencibir-cibir gimana gitu loh, kayak tadi waktu saya minta coffee machine-nya itu ya, sambil rasanya pengen ngomongin orang gitu loh. Kalau bisa yang jelek, paling jelek itu disampaikan ke orang lain gitu loh, rasanya tuh seperti itu gitu loh. Padahal peristiwa itu kalau kita mau lebih teliti, kita juga lebih tahan mulut gitu ya, biar nggak ngomong asal jeplak. Sorry teman-teman, tapi kadang-kadang memang harus sampai gitu loh. Kalau nggak diterima kan juga nggak apa-apa ya, nggak harus nonton juga, tapi sepertinya pengen ngomong jangan asal jeplak ya kalau ngomong. Kenapa? Karena sebenarnya apapun itu kita bisa bahas dengan cara yang kayak tadi ya, tapi juga sebenarnya kalau kita mau setiap pengalaman itu nggak ada yang sia-sia gitu loh. Selalu ada gold nugget, selalu ada hal yang sangat berharga. Gold nuggets itu yaitu tadi nugget emas kecil di situ. Kalau kita mau ambil, itu adalah pengalaman yang sangat berharga, bikin kita semakin kaya. You are far richer than you know. Jadi kita bisa kaya bukan karena duit aja, tapi karena pengalaman kita masa lalu, termasuk mengambil pengalaman yang
yang tadi dengan mudah kita bisa mencibir, padahal kemudian kita udah tahu dia gimana cara kerjanya, so sorry aja ya gitu. Tapi nggak usah diomongin, kita ngomong di dalam hati aja. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.